Kalau yang aslinya tuh berat. Tahu gue yang kayak keplek gitu. Itu mah nggak sakit. Asik. Tapi pernah dijahit gue bang. Nggak jadi. Oh sorry, gue tarik kata-kata gue ya. Kita kasih solusi. Olay, mampir juga nih atlet wushu Indonesia nih 4 kali, 3-nya medali emas SEA Games ya, satunya perak. Iya. Akhirnya dapat juga duduk di sini nih. Sibuk banget kayaknya dia nih ya. Habis ini harus ngajar lagi. Iya nggak sih? Iya bang. Iya, gue pengen tahu sebenarnya perjalanannya. Lu kan ikutan kejuaraan, terus juga sekarang juga punya klub sendiri. Cara monetize dapetin cuannya mungkin begitu kali ya. Iya benar. Iya nggak sih? Karena di sekarang ini kan wushu lagi naik daun. Emang iya ya? Iya, karena kan zamannya sosial media, terus banyak pertandingan multi event kayak PON, SEA Games, Asian Games. Itu biasanya kalau yang juara-juara itu diangkat. Diangkat ke sosial media, terus jadi orang tahu tuh, oh wushu apa sih? Oh kayak gitu ya wushu. Oh ternyata keren juga. Oh ternyata olahraganya Jet Li, olahraganya Donnie Yen itu tuh wushu gitu. Oh gitu. Ini gue awam banget nih. Jet Li bukannya kungfu? Sebenarnya bener gak sih? Iya, jadi sebenarnya orang tuh kadang salah mengartikan. Kungfu itu sebenarnya artinya keahlian, bukan bela diri. Jadi misalkan kalau keahlian kita memasak, keahlian kita apa gitu, itu namanya kungfu. Nah, jadi kalau wushu itu ada artinya sendiri. Wushu itu seni perang. Gitu. Jadi kayak di film-film Jet Li apa segala macam kan pakai golok, pakai toya. Nah, itu wushu. Dan Jet Li-nya sendiri itu dia udah 5 kali juara se-Cina. 5 kali berturut-turut. Oh iya? Iya. Sebenarnya dia bela dirinya wushu. Oh jadi wushu. Terus yang paling ngetop di Cina sendiri justru malah wushu. Bukannya apa sih di Cina tuh ada apa aja sih bela dirinya? Ya di Shaolin. Shaolin. Kalau Shaolin itu kayak kita lah sebenarnya pesantren. Terus gitu. Iya, jadi bela diri yang harus diwajibin ke mereka ya itu wushu juga, tapi dia lebih ke tradisional. Oke, siap. Kita bahas dari awal ya. Proses lo ngaji, gimana sih pertentangan atau perhelatan sama apa ya? Sesama camp, apa sih gue nggak ngerti bahasanya ya. Klub ya, sama klub tuh gimana sih? Ya. Apakah memang lo ternyata disuruh untuk cukur jenggot? Atau boleh nggak sih sebenarnya gitu kan? Terus gimana cara untuk kalau nutup aurat kayaknya lu nutup aurat ya kalau wushu ya. Wushu ya nutup aurat ya. Celana panjang juga. Celana panjang. Tapi kadang kalau latihan fisik kadang pakai celana pendek tapi tetap ditutupin pakai tayet gitu kadangnya gitu. Oh ini sampai ke dengkul gitu ya. Oh gitu. Tapi celananya juga dia nggak menjulur ke bawah mata kaki kan? Celana gimana sih? Iya, kalau misalkan di wushu sendiri tuh emang isbal sih sebenarnya. Cuman dia ada karet kan. Ada karet. Jadi kadang aneh angkat aja. Oh jadi angkat dikit. Jadi ya tetap dia gombrong sih sebenarnya. Oh jadi dia itu bawahnya tuh kayak jogger pants. Iya gitu. Kayak jogger ada karetnya. Tapi dia kan panjang sampai bawah. Tapi lo cara ngakalinnya berarti lo tarik aja. Iya. Ini baru nih. Jadi tidak ada alasan untuk menjaga sunnah. Masya Allah. Oke, dari tahun berapa sih lo wushu tuh? Wushu dari kecil bang. Dari kelas 6 lah, umur 11-12 tahun. Oh udah kepikiran ya? Gue kayaknya dulu gak kepikiran ke situ. Bokap lo dulunya ini pelatih? Paman. Oke. Dulu paman, generasi pertama atlet wushu. Oh ya? Di Indonesia ya? Di Indonesia. Iya iyalah. Terus? Ya dia ke Cina selama setahun belajar wushu. Habis itu baru dikembangin di Indonesia. Kenapa gak bokap? Maksudnya bokap enggak emang? Enggak. Oke. Nah, akhirnya lu dicekokin gitu. Iya, akhirnya diturunin ke gua, terus ke adik-adik juga. Nah, yang jadi alhamdulillah ke adiknya om. Terus keponakan baru gua doang, Bang. Oke. Akhirnya yang jadi cuman gua doang. Oh gitu. Iya. Nah, ini boleh nih, berarti lu harus dan wajib kasih solusi kepada teman-teman sesuai dengan nama nih podcast nih kan. Gimana caranya menjadi atlet wushu yang udah pantas belum sih lo dibilang pelatih belum ya? Udah dong. Sekarang udah pelatih. Oh gitu dong. Terakhir kan Asian Games kemarin 2018. Nah 2018 gue pensiun, terus gue udah mulai melatih. Kalau pensiun tuh dapat pesangon nggak? Kalau sekarang itu dikasih kerjaan kayak PNS gitu bang. Oh iya? Iya.
Lumayan gajinya? Di ASN, lumayan. ASN? Iya. Lumayan bulanan deh? Lumayan, alhamdulillah. 1 angka 2 angka? Lumayan lah. Nggak, gue mau mengukur bahwa pemerintah kita kan Masya Allah nih. Bukan maksudnya gue mencari-cari kesalahan, bukan. Tapi ternyata pemerintah kita, apakah benar atlet-atlet itu benar-benar dibudidayakan apa segala macam? Budidayakan ikan lele kali ya. Mungkin kalau waktu itu, zaman-zaman dulu itu mungkin belum ya. Oke. Tapi sekarang pas gue diangkat jadi PNS itu 2010 kalau nggak salah. 2010 mulai atlet disejahterakan. Nih baru mantap. Terus yang juara minimal medali emas di PON, Pekan Olahraga Nasional. Itu kalau dia emas, dia otomatis bisa PNS di Pengprov. Oke. Jadi apa di sana? Ngapain? Dia tetap di olahraga, ngurusin olahraga kayak pembinaan, prestasi, prasarana gitu-gitu, Bang. Ada ininya gak sih kayak departemen digital marketing, akuntan gitu gak sih? Kayaknya enggak deh. Dia tetap di jalur dinas olahraga gitu. Lu sebagai apa? Kalau gua sebagai kepelatihan di PPOP Ragunan, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Ini wushu, iya dong. Enggak. Hah? Ngurusin semua cabang olahraga. Lu ngelatih? Enggak. Jadi ngurusin atlet. Jadi kebutuhan atlet apa aja nanti kita yang ngurusin. Dan itu yang di sekolah Ragunan itu. Ada level-levelnya gitu, ada kayak supervisor, manager gitu. Iya, biasanya dia ada kasatlak, terus kepala bidang namanya ya. Yang ngurusin prestasinya atlet-atlet gitu. Dan lu di situ. Iya, gue di situ. Oke, enggak, gue penasaran aja sih ASN tuh ngapain sih kalau udah bawa nama harum Indonesia gitu. Ternyata benar nih, bahwa itu dikasih Masya Allah pemerintah kita ya. Tuh, taat tuh deh, udah baik-baik pemerintah jangan diapa-apain. Oke, lanjut nih. SD, SMP lu kuliah sekolah normal, habis itu kuliah normal. Sekolah normal, cuman ya gak pada umumnya anak-anak. Jadi sering izin, Bang. Karena pertanding terus latihan pagi sore. Alhamdulillah sekolah mendukung. SD dari SD negeri swasta. Oke. Terus SMP negeri, SMA swasta juga. SMA di mana sih lo? SMA-nya di Hang Tuah. Di apa sih nama jalannya itu? Hang Tuah. Di deket Cipulir, Seskual. Oh, sorry. Gua kan ada jalan Hang Tuah, bukan. Gue pikir jalan Hang Tuah di Jaksel. Iya. Bukan. Di daerah Cipulir. Oke. Dekat 32 ya? Iya, dekat situlah. Iya. Oke, di situ tuh juga belum jadi atlet banget tuh. Udah. Oh, udah. Udah jadi atlet junior tapi masih junior. Di SMP? Dari SD sampai SMA udah jadi atlet. Oh, gitu. Makanya gue pengen tahu perjalanan lu tuh nggak tiba-tiba langsung juara gitu. Enggak ya? Emang rintis dari SD, SMP. Nah, baru bisa juara baru sih emang SMA-nya baru bisa juara. SD, SMP itu ada bayaran nih jadi atlet dari SMP? Ada, tapi kecil banget. Itu per event atau bulanan? Bulanan, ada gajinya. Jadi kita kan kalau misalkan ada tahapnya junior, senior. Nah, kalau junior biasanya masuk ke lapis 2. Atlet lapis 2 di DKI. Ya, jadi gajinya lapis 2. Nah, kalau yang lapis 1 itu senior-senior. Nah, waktu itu gue SMA itu masih junior. Boleh cerita nggak? Boleh bocorin nggak? Kira-kira kalau sekarang gue nggak usah nanya deh. Lu mungkin nggak ngasih tahu kali ya. SD SMP dapat berapa kira-kira? Paling 500.000, Bang. Oh, per bulan? Per bulan. Lumayan loh. Iya, dulu. Untuk ukuran SD, SMP, gope. Kalau sekarang sih dikasih tahu juga nggak apa-apa sih. Oh, sekarang nggak apa-apa juga? Iya. Oh, karena memang udah rahasia umum? Iya, semuanya udah tahu sih. Gaji lu yang sekarang? Berapa ya? Kalau atlet yang sekarang kan Andi udah pensiun, Bang. Kalau sekarang itu sekitar 6-7 juta. Oh, 6-7 juta. Itu yang biasa. Itu yang maksudnya atlet yang belum ditargetin medali. Itu bukan lo? Bukan. Bawah lo? Masih di bawah. Oke. Terus kalau yang udah ditargetin 1 medali, dia bisa 10 jutaan. Berarti lo 10 jutaan? Belum juga. Hah? Gimana? Jadi ada lagi yang super prioritas. Jadi dia ditargetin lebih dari 1 medali. 2 medali emas, bisa 3 medali. Nah, lo kan 3 medali nih. Iya, itu masuk gue di situ. Berarti berapa gaji lo? Sekitar 12-an deh kalau nggak salah. 12 juta. Sekarang kayaknya naik bisa 14 kalau nggak salah ya. Coba cek dulu mutasinya. Oh, sekarang 14 juta gaji lo ya? Iya. Enggak, kan udah pensiun, Bang.
Oh udah pensiun. Udah pensiun. Ini ada junior segitu yang udah ditargetin lebih dari 1 medali. Bentar deh, kalau udah pensiun berarti dia nggak ada gaji bulanannya gitu? Masuk ke pelatih sih biasanya. Nah sekarang bayaran lu berapa ngelatih? Kalau pelatih itu kan gue baru dimasukin pelatih junior. Pelatih junior. Nah, pelatih juga harus ada tahap-tahapannya juga. Waktu itu gue megang junior yang untuk persiapan kejuaraan dunia itu sekitar gajinya 7,5 kalau nggak salah. Oh itu yang junior. Yang junior. Sekarang lo ngelatih yang senior? Enggak, yang junior. Yang junior. Kan karena baru selesai atlet, pelatih ini tahapan juga, ngerintis dulu dari junior, nanti pelan-pelan baru bisa naik ke senior. Loh berarti turun dong gaji lo? Iya turun. Iya kan? Iya. Kan sempat di 14, bisa nggak? Udah jangan deh coach. Lu ngomongnya apa sih? Ke bapak lah ya mungkin coach ya. Sama, coach udah, masa gue dari 14 turun ke 7? Masih begitu? Emang begitu? Iya emang gitu sih. Kayak kan kita baru atlet sama pelatih kan beda gitu. Jadi selesai atlet kita bisa gak ngelatih gitu. Oh, jadi, belum tentu soalnya. Tentu. Lu juara di atlet, tapi lu belum tentu juga lu bisa ngasilin atlet bagus gitu. Berarti gedean coachnya apa gedean atletnya? Masih gedean atlet. Oh gitu. Iya, tapi kalau pelatih lokal sih. Tapi kalau kita ngundang pelatih luar, biasa kita ngundang pelatih luar dari Cina gitu. Itu gajinya lebih gede lagi. Oh, dan lo pernah? Belum. Bukan baru juga. Baru juga. Oh, berarti sekarang coach lo yang udah nyayur banget ya angkanya. Berarti guys ngejanjiin kok atlet ya berarti ya? Ya insya Allah. Ya, asal lo tahu batasan-batasannya, kaidah-kaidah agama yang lo pegang kuat apa segala macam. Ya, benar. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini proses lo mengenal agama apa segala macam. Itu tantangannya seperti apa ketika ada di dalam camp atau apa tadi lo ngomongnya? Klub. Cerita dari awal ya Bang ya. Boleh. Sebelum nggak tahu sunnah gitu ya. Iya benar. Jadi jujur aja dari dulu sampai sekarang ya ikut-ikutan aja. Maksudnya gimana tuh? Ikut orang tua ya sholat terus jumatan ya umum deh. Gitu. Oke. Umum. Nggak tahu yang sesuai sunnah gimana, yang ada dalilnya gimana nggak tahu. Oke. Ada saudara juga yang udah kenal sunnah duluan. Waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. 2015 ngajakin, ayo jumatan yuk di Blok M gitu kan. Yang di Blok M Square. Nurul Iman. Ya. Males gitu. Males. Udah di sini yang deket-deket. Udah enak di sana. Alasannya AC ininya masjidnya enak kok. Saudara lo? Iya saudara. Dia tipis-tipis tuh nggak langsung tiba-tiba kayak jangan di sini ini lu mah enggak ya. Tetap nggak mau. Udah deh. Akhirnya alasannya cuman kayak ngajak makan. Abis Jumatan kita makan sate di satenya enak gitu kan. Oke deh. Jumatan niatnya cuma makan sate. Ahmad Hulaifi luar biasa tuh niatnya tuh. Dulu. Ya. Belum tahu. Pas itu ngaji mulai Jumatan tuh. Pas lihat terus dia mulai khotbah kan. Waktu itu nggak salah Ustadz Khalid Basalamah. Oh iya, beliau di situ tuh kan. Iya. Apalagi tiap Rabu malam waktu itu. Iya, dulu Rabu malam. Pas itu wah kok beda lah daripada yang lain kan. Apa? Pertama kali yang lu temuin apa sih? Ya semuanya tuh ilmu semua Bang. Dalil loh, semua. Emang khotib Jumatan emang nggak pakai ilmu? Kayak sih jarang deh. Maksudnya ya gimana ya? Emang lo mau bilang bahwa khotib Jumatan tuh ngomongin politik dan pemerintah gitu? Iya, kadang juga ada juga kan yang kayak gitu. Lo komen. Dan itu saya sering merasakannya. Iya. Kayak nyecer mulai politik aja. Itulah, ya udahlah biarin lah. Oke, terus akhirnya diajakin lagi. Ayo ikut lagi. Udah mulai suka sama pengajian, suka kajian gitu. Saudara lebih ke ini sih, kasih ke Sirah Nabi, terus perjalanan sahabat itu. Kan menarik tuh sejarah cerita. Awalnya suka kayak gitu-gitu. Suka akhirnya ngaji terus tuh setiap minggu, setiap Rabu, setiap selesai latihan ngaji. Udah mulai numbuhin jenggot lah apa. Nah, di situ mulai dicurigain sama nyokap. Wah, dicurigain apa nih, Bos? Pertama diginiin, kalau nyokap ke gua kan agak kaku ya. Ngomongnya ke Om pelatih. Oke. Ke pelatih. Itu si Ulay ngaji di mana tuh kayak begitu?
Kok udah mulai nungguin jenggot lah, apalah segala macem. Berat. Coba Pai kan namanya om gua kan Om Ipai kan bilangnya. Coba itu cek deh. Udah ngomong. Ngaji di mana lah? Itu kan ini pelatih juga, Om juga. Ngaji di mana? Om mau polos kan nggak tahu. Om mau ikut ngaji. Ya udah, Om ikut. Padahal mata-matain. Mata-matain. Ingat waktu itu hari Rabu pas puasa tuh. Ya kan? Terus habis itu Ustadz Khalid itu yang Ustadz Khalid dari sore pada maghrib itu? Bukan, hari Rabu lagi tablik akbar serial Sahabat juga. Rabu ya, bukan kitab kabair ya? Kalau Rabu kitab kabair, kalau hari Minggu serial Sahabat tablik akbar gitu. Ingat tuan itu. Habis itu ikut deh akhirnya dia. Bukannya ikut pengen ngaji, curiga gitu kan. Tapi curiga. lu nggak notice bahwa om lu tuh enggak ya? Nggak tahu. Terakhir baru dia cerita gitu. Terus. Waktu itu tentang serial Sahabat, tentang Zubair bin Awam gitu kan. Wih, nama anak gue yang pertama tuh. Sama dong. Emang iya. Mantap. King Zubair, Milo King Zubair. Iya. Ada geretak-gerutuk di ruangan gue dari tadi. Geretak-gerutuk tahu lagi ngapain tuh. Terus abis itu ngaji deh tuh. Terus dia anteng aja. Dia liatin terus. Selesai ngaji. Kapan lagi ngaji? Ketagihan. Mantap. Ikut bang. Inilah contoh dakwah sunnah. Yes, benar. Iya begitu. Ilmiah apa adanya. Nggak ada bentuk macam-macam, terbuka. Nggak yang aneh-aneh. Nggak ada unsur untuk mencela pemerintah. Oke, lanjut. Benar. Habis itu baru Om Ane ngomong sama nyokap. Aman. Kalau mau ikut. Seru. Ikut juga akhirnya. Ikut juga nyokap. Nyokap, bokap ikut. Masya Allah. Ya udah akhirnya denger. Ya alhamdulillah udah akhirnya aman-aman aja. Om lu kerja di BIN. Badan Intelijen. Kok langsung mata-mata aman ikut semua langsung semuanya. Jadi sekarang tuh udah semua udah ngaji. Udah biasa aja, udah normal sih. Memang stigmanya gitu ya, ketika jenggot turun tumbuh itu langsung kayak. Emang sebenarnya sih normal ya bang. Kita identik sama yang teroris lah, apa segala macam kan. Orang tua langsung curiga nih, kenapa nih anak gua nih kayak begini. Terus celana lu udah naik belum? Waktu itu udah juga sih. Udah juga. Cuman yang nggak terlalu kelihatan, yang terlalu kelihatan itu ya jenggot ya. Kalau celana cingkrang itu kan emang rata-rata model udah kayak begitu. K-pop juga begitu. Iya makanya. Iya kan. Jadi mungkin gak terlalu notice ketika jenggot tuh stigmanya kenceng banget. Kalau jenggot baru. Ini kenapa? Tapi kan lu gak langsung gamis gitu kan? Enggak sih, gue sih normal aja bang. Iya memang gak wajib gamis kemana-mana juga. Iya. Paling kalau Jumatan gitu-gitu. Iya itu kan baju terbaik. Ya Masya Allah gitu kan. Nah terus fase-fase itu kan lu sempet rame juga tuh. Ketika lo sama koreksi kalau gue salah ya, bini lo yang mualaf ya? Mualaf. Iya kan, akhirnya diobrolin di mana-mana, ya kan naik. Nah, ini pertanyaan gue gini sih, mungkin gue nggak begitu paham ya. Lo nikah dulu sama bini lo, baru perjalanan pernikahan bentar, terus bini lo mualaf, atau mualaf dulu karena lo, atau gimana sih? Jadi dia udah mualaf dari 2015. Oke. Lo nikah 2018. Berarti bini lo mualaf duluan tuh. Mualaf dulu. Jadi waktu itu gue bilang sama dia mau serius. Kalau mau serius ya pelajarin dulu Islam sendiri ya. Kalau nggak tahu baru kita diskusi aja. Gitu. Tapi kan udah Islam. Waktu itu belum. Gue baru ngomong gue mau serius nih sama lu gitu. Bentar. 2015 lo udah langsung serius. Langsung mau ngajakin nikah nih. Istilahnya begitulah. Iya. 2015 dengan kondisi dia masih belum muslim. Oke, non muslim lah ya. Oke. Habis itu ya udah kalau lu serius lu belajar Islam. Belajar. Berarti karena memang pengen nikah malu dong. Iya, emang malu-malu. Iya, emang si Ahmad malu-malu nih Ahmad. Maksudnya ya jangan ada terpaksa gitu kan ya. Oke. Ya tetap kita mungkin bini lo masuk Islam karena Allah gitu kan. Tapi maksudnya dorongannya karena memang juga mau nikah sama lo. Oke. Terus lo tungguin tuh. Ajib. Maksudnya dia biar belajar sendiri, biar kita nggak ada kontek-kontekan gitu loh bang. Dan dua-duanya juga belum kenal sunnah pada saat itu kan? Aneh udah. Lu kan udah? 2015 udah tuh. Baru-baru lagi semangat-semangatnya. Sorry. Gue nangkepnya tadi 2017. 2015 ya. Yang lu di mata-mata nama om lu itu 2015. Iya. Oke. Habis terus.
Dia belajar. Ya udah pas mau akhir 2015 kita ada kejuaraan dunia di Indonesia. Oke. Dia datang, dia kan di Medan, bukan di Jakarta. Sorry, bini lu berarti atlet wushu juga? Wushu, dia atlet juga. Gue kok kurang pengetahuan banget asli. Mungkin memang karena saya digital marketing kali ya. Cuma beritanya tahu. Bini gue pun juga ngomong kayak gitu. Fao nih begini. Cuma mungkin gue ya udah selewat aja gitu kan. Kalau memang ternyata misalnya tentang businessman, mungkin gue langsung misalnya. Ya semua orang punya interest masing-masing lah. Oke, lanjut. Ya dia pas kita ada kejuaraan dunia di Indonesia di Jakarta waktu itu, pas dia balik dia bawa sertifikat itu kalau dia udah Islam. Oh, Masya Allah. Wah, aneh kaget kan. Wush. Kaget, bengong gitu kan. Jadi nonton lu lagi kejuaraan, dia udah Dia juga tanding juga. Abis selesai tanding. Cewek-cewek biasanya bawa pom-pom ya. Ini bawa sertifikat lo untuk ngedukung. Kalau dia bukan sertifikat kalau dia udah Islam gitu, Bang. Iya, maksudnya dalam artian tanda kutip sembari gue mau dukung gitu juga kan pasti kan. Ini ada kejutan menarik nih gitu. Terus. Kita kaget, gue kaget kan. Habis itu ya udah pelan-pelan kita sabar gitu kan, karena keluarga mereka kan pasti masih keras kan. Jadi kita ngumpet-ngumpet aja gitu. Dia juga sholat diam-diam, puasa diam-diam, pagi sore kita latihan. Oh gitu. Apalagi paling berat tuh pas puasa. Kalau gue kan udah biasa. Dia ini yang masih kayak harus ngumpet, sholat juga harus ngumpet, kayak gitu. Berapa lama fase backstreetnya lah istilahnya? 3 tahun. 3 tahun? Dia puasa sendiri, dia sholat diam-diam. Lah lu nikah tahun? Tahun 2018. Tapi kita jauh nih. Aneh di Jakarta, dia di Medan. Oke, 2015 dia masuk Islam. 2018 lu nikah. Backstreet yang fase ta'aruf lah mungkin begitu kali bahasa kasar nih. Itu 3 tahun itu dengan kondisi dia ngumpet-ngumpet dan belum nikah juga sama lu? Belum. Wah itu luar biasa. Nih kita ngomong fitrohnya ya. Belum tentu juga dinikahin. Kita ngomong fitro lah ya. Udah. Tapi Ana ada udah keyakinan kuat gitu bisa nikahin dia. Oh pada saat itu? Oh mantap nih baru laki-laki bos. Gue pikir lo masih setengah-setengah. Enggak, itu udah yakin, udah bulat, udah mantep. Gue harus nikahin dia karena dia perjuangannya udah luar biasa. Lo gak salah milih laki. Iya gak? Iya. Panggilannya apa Lin nih? Linswell, lu gak salah pilih laki ini. Mantap nih si Ahmad nih. Gara-gara komentator ngomonginnya gue tadi nonton Ahmad dipanggilnya loh, bukannya Ulay. Oke lanjut abis itu ya udah. Wah 3 tahun loh. Itu pro kontra di dalam. Ya kita biasa aja sih, kayak teman biasa banget sih. Kayak maksudnya kalau lagi pelatnas bareng kayak dipisah juga kan, cewek cowok dipisah juga. Nah kecuali latihan bareng-bareng. Oke, jujur deh, lu sempat dijadikan satu alasan gak? Bukan alasan ya, lu sempat dikontradiktifkan nih gak sama? Kalau lu mau cerita aja ya, maksudnya kan pasti kan ada pro kontra tuh. Selama 3 tahun ini gimana sih semenjak kenal Ulay nih, mungkin. Alhamdulillah gak ada. Gak ada ya, Masya Allah. Maksudnya justru dia pas kita bareng-bareng nih, selama bareng-bareng kayak gitu, prestasi dia naik. Oh. Iya, maksudnya waktu itu dia sempat jatuh naik. Nah, pas 2011 sampai 2018 tuh dia prestasi emas semua. Masya Allah. Masya Allah banget. Allah. Iya, gitu. Kasih langsung luar biasa, Masya Allah tuh. Oke. Jadi ya positif aja sih kita berdua tuh dilihat sama orang-orang. Positif aja gitu, nggak gimana. Cuman curiga aja kok nih dia lemes banget latihan. Kalau latihan pas puasa sih itu waktu itu sering dicurigainnya kayak gitu. Oh iya, karena nggak ngomong juga ya. Nggak kan latihan pagi sore. Ini orang kok nggak makan, lagi makan siang kok nggak pernah kelihatan gitu. Curiga itu aja. Curiganya kenanya 2 tuh pasti kan. Yang pertama karena memang puasa adalah ibadah yang disembunyikan. Yang kedua memang dia juga kebetulan menyembunyikan bahwa dia atas keislamannya gitu ya. Wah tuh bebannya parah sih. Berarti gimana tuh kiat-kiatnya lo sampai dapetin emas berkali-kali? Atau mungkin kalau mundur sedikit ada cerita-cerita yang mau dulu angkat adalah sisi jatuh bangunnya dulu deh. Jangan langsung nge-happy-nya dulu. Iya. Jadi waktu gue mulai di atlet itu butuh kerja keras sama modal. Modal apa nih? Dulu
kita olahraga wusu nggak dipandang sama pemerintah. Apa sih wusu gitu kan? Nggak ada prestasinya, nggak apa. Jadi gini Bang, kalau pemerintah itu kalau kita mau dapat anggaran, kita harus prestasi dulu. Kalau nggak ada prestasi, mereka mungkin nggak mau ngasih anggaran. Loh, tapi kan lu bukan independen kan? Maksudnya klub wushu ini memang resmi dari pemerintah dan memang ada. Ya, udah resmi. Tapi memang waktu itu belum diperhatikan karena di multi event kayak wushu belum dapat prestasi, belum dapat emas gitu loh. Nah, jadi kita kayak modal sendiri. Waktu itu gue ke Cina sendiri, modal sendiri, apa-apa sendiri. Untungnya, Afwan, lo dari keluarga yang berada. Ya nggak berada juga, nggak juga sih. Lah terus uang ke Cinanya? Pinjam sama om. Masya Allah. Pinjam sama nenek, sama kakek gitu waktu itu kan. Dapat belajar di Cina, pulang tanding gagal. Wow, sungguh investasi ya. Ternyata gagal. Wow. Jadi peraturan di Cina itu beda sama peraturan di Indonesia. Gitu. Wah, stres gitu kan, jatuh. Tapi orang tua tetap dukung, ayo semangat lagi. Dari awal lagi, gagal lagi. Umur berapa? Itu udah umur 17-18. Waduh, itu udah. Gua junior, alhamdulillah itu prestasi lumayan bagus. Udah pernah juara dunia, juara Asia. Pas ke senior jatuh lagi. Kok bisa begitu? Maksud gue pikir dari lo dapat pengalaman harusnya kurvanya naik tuh. Jadi karena dulu pembinaannya kurang bagus. Oh beda ininya. SD, SMP, SMA tuh beda pelatihannya? Enggak, pembinaan. Sekarang udah ada pembinaan atlet jangka panjang. Kalau dulu nggak ada, yang jadi aja diambil. Yang nggak jadi didiemin. Udah lu latihan sendiri. Kalau pembinaan sekarang gini seminggu latihan pagi sore dikasih gaji. Dulu nggak ada. Dulu lu latihan di klub pagi sekolah sore latihan, latihannya cuma sekali. Dalam seminggu cuma paling berapa kali. Terus gimana mau maju? Nah kalau sekarang udah ada pembinaan jangka panjang. Ada atlet yang berpotensi dimasukin ke Platda, ke Platnas, digaji pagi sore latihan, pasti maju. Oh iya gitu, dong. Bang. Mental kan kebentuk langsung. Kalau tadi lu pulang sekolah capek-capek sore langsung latihan kayak gitu. Iya ngaruh memang. Iya. Nah terus pas senior itu tingkat kesulitannya lebih sulit. Apalagi ada senior yang masih jago-jago gitu. Kita ya mulai lagi dari awal, gagal lagi, gagal lagi. Baru pas gua mulai dapat prestasinya 2011 sampai 18 itu mulai prestasinya udah mulai stabil. Nah ini perjuangannya nih. Sebelum itu itu gagal sampai waktu itu 2010 aneh mau pensiun. Karena tanding gagal. Udah hopeless ya. Iya, udah kayak. Oh jadi sama sekali tuh dari SD sampai 2010 ya kita oke lah, SD sempat ada prestasi ya. Ya SMP berarti bertahun-tahun tuh gagal. Lah duit udah habis banyak dong. Banyak. Itu yang gue bilang yang 2008 itu yang habis dari Cina. Terus pulang tanding pikir juara pede, ternyata enggak. Makin tegang, makin hancur mainnya. Oke, sebentar. Ini bukan gara-gara pelatihnya atau mungkin jangan-jangan mentalitas dari lu nya? Iya, dulu mental masih kayak umur segitu kayak masih labil ya. Jadi kayak takutnya benar-benar takut. Oh, berarti gitu. Bukan disalahin pelatihnya dong? Enggak, bukan. Oh gitu. Emang dari guanya sendiri masih belum bisa beradaptasi dengan pertandingan, takutnya terlalu berlebihan gitu. Terus cara nanggulanginnya gimana? Ya dari kekalahan itu. Belajar. Kalah dari sering bertanding akhirnya udah bisa ngatur. Nah sama ngaji. Pas aneh udah kenal sunnah gitu kan, ya udahlah nggak usah takut yang berlebihan, nggak usah yang terlalu pede berlebihan. Was-was syaiton gitu kan. Terus ya lu menang mau enggak ya semua udah diatur gitu, jadi santai aja. Nah itu pentingnya ilmu tuh. Yes benar. Iya kan. Kalau dengan ngaji kan awas terus jangan juga istilah gampang kata seandainya itu kan ada ghaib, ada syaiton, macam-macam tuh. Ketika kita udah ngaji udah tahu tuh. Oke. Nah pas lu ngaji tuh udah makin naik. Masya Allah. Makin naik juga, makin gangguannya juga makin banyak. Apaan gangguannya? Ya kayak di wusu itu kan identik sama rata-rata orang Chinese ya bang. Terus hubungannya apa? Aneh doang yang jenggotan. Jadi ya mungkin lingkup situ aneh kayak kurang pede. Kalau bareng-bareng abang mah pede banget. Teman-teman pada ini kan. Nah pas lagi di lingkungan yang beda,
kadang di situ apa sih? Ragu-ragu, masih kayak kurang pede. Apa contohnya? Contohnya ya, maksudnya jenggot. Mereka skeptis gitu, stigma dan lain-lainnya gitu. Enggak sih. Underestimate? Enggak sih. Aneh orangnya kan kadang kayak kurang pede, kurang percaya diri. Terus? Ya itu aja sih sebenarnya. Cuman ya udah akhirnya udahlah. Oh, jadi pandangan matanya tuh langsung gitu ngeliatin lo gitu? Ya dulu kan kita ada teman dari Malaysia lah, misalkan ada teman dari Vietnam gitu-gitu kan. Melihat Anda dengan perubahan yang kayak begini, kadang ngeliatnya agak gimana gitu. Tapi kan lu untungnya goyong panjang bro gitu. Enggak sih, waktu itu ya segini-segini aja sih. Mungkin lu makin insecure kali itu. Kan tapi tetap beda kelihatannya. Oh iya kan sih. Bersih. Oh iya benar. Sekarang udah mulai ada gini-gini. Dan apalagi ini adalah identik olahraga dari Cina. Sementara yang kita tahu mayoritas lah kita ngomong ya, yang Chinese. Framingnya Chinese adalah ya clean, nggak ada brewok apa segala macam, bersih apa segala macam kan. Tapi kalau di kejuaraan dunia, ini udah mulai pede karena ada dari Mesir. Ada dari Palestina juga pernah ada, dari Turki, terus dari Kazakhstan. Mereka brewok. Lebih mantep lagi tuh ya. Iya. Oke. Keren-keren orang mereka. Iya benar. Belum tahu tapi manhajnya gimana kan. Jadi ke situ arahnya. Yang penting tapi nggak masalah. Yang penting zohirnya brewok, masya Allah gitu kan. Oke. Nah, gimana tuh bro kiat-kiatnya? Tadi kan lu udah ceritain mengenai jatuh bangunnya. Ternyata butuh modal. Berarti ya gue nggak tahu deh lo akan ngomong seperti ini apa enggak. Ya kalau lo mau cepat sukses, pilihlah olahraga yang memang nggak butuh diperhatikan oleh pemerintah sehingga lo nggak keluarin modal banyak gitu. Ya pokoknya itu balik lagi hobi sih bang. Gue dulu hobi banget sama bela diri, apalagi dulu gue ngefans sama Jet Li. Oke. Sering nonton kayak gitu-gitulah. Akhirnya karena hobi, terus harus sabar, terus kalau jenuh inget pengen cita-cita juga jadi atlet juara gitu. Ya ada kepuasan tersendiri lah. Iya, ada mindset bahwa gue sekarang jadi penonton tapi suatu saat gue akan ditonton gitu ya. Terus gue juga suka kompetisi kan. Gue suka kompetisi, suka diadu gitulah. Kompetitif banget, mantap nih. Tapi boleh mukul muka gak sih? Lu mah gak ada ya? Gak ada. Oke, kita bahas deh. Lebih ke wushunya. Wushu itu kebagi menjadi dua. Ada dua kategori. Satu taolu, itu seni. Yang kayak lo ini? Iya, yang kayak gua. Terus yang satu lagi santa. Santa itu yang fight, yang pukul, tendang, banting. Oh ada ya? Ada. Gue pikir main tongkat dong, toya. Enggak. Jadi ada dua kategori. Nah yang satu ini yang paling banyak sih. Yang taulunya, yang seninya itu ada golok, ada toya, ada pedang, ada tombak gitu. Lu pernah pakai semuanya? Enggak, kalau gue di kategori toya, golok sama tangan kosong. Golok, lu puter-puter, kebesat gimana tuh leher kebelek? Ya sering, tapi goloknya itu golok palsu. Iya, jadi aluminium gitu bang. Jadi dia lentur juga. Kalau yang aslinya tuh berat. Tahu gua yang kayak keplek-keplek gitu. Itu mah nggak sakit. Asik. Tapi pernah dijahit gue bang. Nggak jadi. Oh sorry, gue tarik kata-kata gue ya. Kelihatannya gue kayak mainan sih. Itu tajam ya? Tajam juga. Kalau kita lagi main kan nggak terasa, kadang benturannya baru sobek. Gue pikir cemen kayaknya, ternyata gue langsung diserang nih. Diserang gue sama SJW. Ya kalau dilihat emang enteng sih. Karena emang buat ini juga kan, kita main kalau senjata terlalu berat nggak enak. Coba dong gue mau lihat dong videonya. Kita kasih solusi.